Ya shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Strength in Surrender. Kekuatan di dalam keberserahan atau penyerahan diri. Bapak Ibu, ada satu olahraga yang saya suka sebenarnya, yang menurut saya itu sangat menyenangkan untuk dilakukan, mau sendiri ataupun bersama dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar kita itu lebih seru, adalah olahraga renang. Saya suka berenang karena saya suka main airnya. Gitu. Tapi buat saya yang penakut, sebenarnya olahraga ini juga beresiko. Kalau kita renang misalnya di laut begitu ya, ada hal-hal di bawah sana yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa kendalikan, yang membuat saya merasa, saya nggak aman dah kayaknya berenang di sana. Atau ketika di kolam renang juga begitu ya, ini kayaknya dalam banget ya, kayaknya aku nggak bisa, gitu, aku nggak bisa melakukannya. Ada ketakutan-ketakutan karena ada hal-hal di sekitar kita yang kita memang nggak bisa kendalikan, yang kita nggak bisa kontrol. Padahal setahu saya kalau renang itu tidak boleh panik ya. Kalau kita makin panik, kita gerakannya makin ngaco gitu ya, kita malah justru makin tenggelam di air itu. Tapi kalau kita mulai menenangkan diri ya, coba tenang dulu, gerakkan tangan sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan gerakannya yang teratur, nah baru kita kembali lagi mengapung di atas air. Bapak Ibu, satu kunci supaya kita selamat ketika kita tenggelam adalah dengan mengatur ya, berusaha tenang. Bukan berusaha sekuat tenaga menggerakkan badan kita, itu justru membuat kita semakin tenggelam. Tapi tenang, cari ritmenya, cari gerakannya yang pas, yang sesuai, sehingga kita bisa kembali lagi di atas air. Prinsip ini bukan cuman ada di dalam olahraga renang Bapak Ibu. Tapi prinsip yang sama yang sebenarnya juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu sering kali ya tenggelam. Mungkin di dalam pergumulan kita, menghadapi tantangan, persoalan hidup. Kadang-kadang ketika kita mulai panik, kita cari tuh usaha kita sendiri. Kita lakukan hal-hal dengan sekuat tenaga yang kita pikir, ya dengan begitu saya akan selamat. Tetapi Bapak Ibu, justru kadang-kadang ketika kita semakin kuat berusaha, yang ada kita malah kelelahan. Kita capek, ujung-ujungnya tidak menemukan solusi apa-apa. Putus asa. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama, ingin mengajarkan kita satu hal Bapak Ibu, bahwa kekuatan itu kita dapatkan justru ketika kita belajar untuk melepaskan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya pala ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi. Jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tapi ia sendiri pergi ke padang gurun menjauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita baca ini merupakan kisah dari seorang nabi yang terkenal di Alkitab. Ya, dia bukan nabi yang sembarangan. Tetapi saya yakin dari antara kita tahu ya siapa nabi ini, Nabi Elia. Nabi Elia ini melayani di pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab ini bukan orang yang baik, Bapak Ibu. Alkitab menyatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Dia lebih jahat daripada raja-raja yang dulu memerintah Israel. Dia bukan hanya hidup menyimpang dari Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena pengaruh istrinya, dia dengan seluruh bangsa Israel itu hidup di dalam penyembahan Baal, penyembahan dewa atau berhala. Maka di tengah kejatuhan bangsa Israel yang seperti ini, Bapak Ibu, Allah mengirimkan Nabi Elia untuk menyatakan karyanya. Salah satu peristiwa hebat yang kita ketahui, yang sangat spektakuler Bapak Ibu, adalah ketika Nabi Elia mengundang Ahab dengan seluruh nabi-nabi Baal pergi ke Gunung Karmel. Dia mau menandingkan, ya, menunjukkan siapa Allah yang benar, siapa Allah yang pantas untuk disembah. Dewa-dewa Baal atau Allah Israel. Dengan apa Bapak Ibu? Elia itu menaruh persembahan kurban ya di atas mezbah yang tadinya mereka hancurkan. Elia perbaiki kembali, ditaruh di situ hewan-hewannya. Kemudian Elia menantang, kamu coba undanglah Raja Baal, Dewa Baal itu. Mau enggak dia membakar korban bakaran ini? Tapi kita tahu siapa yang menang Bapak Ibu. Yang menang adalah atau Allah Elia, Allah Israel yang disembah. Melihat hal itu Bapak Ibu, melihat api yang menyambar kurban itu dari atas,
Orang-orang yang ada di sekitar itu kagum ya, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Wih, ternyata Allah Israel ini Allah yang hidup ya. Kok Dewa Baal enggak datang ya untuk membakar kurban ini, tapi Allah Israel bisa membakar kurban bakaran itu. Mendengar hal itu, melihat hal itu Bapak Ibu, banyak orang pada waktu itu sujud menyembah ya. Mereka menyerukan bahwa Allah Elia itu Allah Tuhan. Tetapi respons mereka ini tidak berlangsung lama. Dikisahkan di dalam bagian kita, Raja Ahab yang juga tahu dan melihat peristiwa itu, malah bilang ke istrinya Isabel, bukan fokus sama apa yang Allah Israel kerjakan, tetapi dia fokus sama apa yang Elia lakukan. Elia membunuh atau menumpas habis nabi-nabi Baal. Si Raja Ahab ini ngadu ya ke istrinya. Elia membunuh loh nabi-nabi kita. Maka Isabel marah dan berniat untuk membunuh Elia. Ternyata Bapak Ibu, ancaman Isabel itu berhasil membuat Elia ketakutan. Dan di dalam ketakutannya, Elia memutuskan untuk lari pergi ke Beersheba. Dari Yizreel, dari Gunung Karmel, dia lari ke Beersheba. Dan tidak berhenti di sana, dia meninggalkan hambanya di sana dan dia melanjutkan perjalanannya ke padang gurun sendirian. Dan di bawah pohon arar itu, dia duduk di bawah pohon arar dan dia mengutarakan perasaannya di hadapan Tuhan. Mungkin dia menahan-menahan ya Bapak Ibu selama perjalanan. Baru dia sampai, dia duduk, dia berteriak ini kepada Tuhan. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, ini ungkapan seorang nabi yang putus asa, yang merasa sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan para penafsir, ada beberapa yang mengatakan bahwa Nabi Elia ini nabi yang depresi. Dia punya tekanan yang sangat berat yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Apa yang Elia hadapi Bapak Ibu? Ini disebabkan karena satu hal. Dia capek, dia lelah. Dia lelah secara fisik Bapak Ibu, dia melarikan diri dari perjalanan yang jauh, dari Gunung Karmel. Lalu dia pergi ke Yizreel, lalu dia ke Beersheba. Plus tambah ke padang gurun. Itu jauhnya 120 mil Bapak Ibu. Kalau kita berjalan itu menghabiskan waktu 6 hari sampai ke Beersheba. Plus padang gurun tambah 1 hari. Seminggu kira-kira Elia melakukan perjalanan, melarikan diri. Jelas, secara fisik dia sangat capek, ya dia kehabisan energi. Tapi bukan secara fisik saja, mental. Dia ditekan sama Isabel, dia mau dibunuh. Dia mendapatkan ancaman Bapak Ibu. Dia enggak merasa aman terhadap hidupnya. Dia ketakutan. Secara batin, dia juga menderita karena dia melihat orang-orang Israel ini kok enggak berubah-berubah sih. Bahkan pakai cara yang spektakuler pun hidup mereka enggak benar-benar bertobat. Dan Elia kelelahan secara rohani. Dia habis melakukan peperangan rohani Bapak Ibu di Gunung Karmel. Dia lelah, dia benar-benar kehabisan tenaga. Namun di dalam perenungan saya Bapak Ibu, kelelahan Elia ini bukan hal utama yang sebenarnya membuat Elia depresi atau memiliki perasaan yang berkecamuk seperti ini. Saya melihat bahwa Elia itu menggenggam sesuatu. Dia sebagai manusia yang terbatas, sebagai seorang nabi, dia tahu dia punya panggilan untuk menyelamatkan ya, untuk membawa kabar keselamatan bagi orang-orang Israel. Dia tahu dia punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang Israel ini kembali kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, sebagai manusia yang terbatas, panggilan yang mulia itu justru bergeser menjadi satu hal yang membuat dia merasa sangat terbeban. Yang tadinya dia menjalani pelayanannya bersama dengan Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, Tuhan mencukupkan kebutuhannya, Tuhan memberikan dia makanan bahkan ketika dia tidak meminta. Tapi sekarang dia berdiri menjadi seorang nabi yang kayaknya bebannya itu dia pikul
sendirian. Dia menggenggam ambisi pribadinya, Bapak Ibu. Di bawah pohon arar itu dia melihat bahwa ternyata dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Seorang nabi yang awalnya sangat berani. Ya, Nabi Elia ini nabi yang gigih Bapak Ibu. Dia bukan mengerjakan pelayanan itu sembarangan. Dia meskipun ditolak dia tetap mengerjakannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dia berani menghadap ke Raja Ahab. Dia berani melawan nabi-nabi Baal. Tapi saat ini di bawah pohon arar itu dia adalah nabi yang ketakutan. Nabi yang gagal, yang lemah, yang putus asa. Sehingga dia meminta, Tuhan ambil ajalah nyawaku. Gak ada gunanya lagi aku di sini. Dia merasa Bapak Ibu bahwa apa yang dia alami saat ini bergantung pada dirinya. Kalau Israel itu gagal, itu berarti karena saya yang gak becus jadi nabi. Tapi kalau Israel berhasil, ya karena saya yang mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia. Panggilan yang mulia berubah menjadi beban yang menekan hidup Elia. Karena dia menggenggam sendirian, Bapak Ibu. Dia holding, dia memegang panggilan itu seorang diri. Dan ketika apa yang Elia genggam itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapannya, Elia berubah menjadi kecewa. Dia lelah dan dia berusaha mengontrol segala sesuatu. Hal ini terlihat dari respons Elia. Ada 3 respons yang Elia lakukan yang menunjukkan bahwa dia sedang mengendalikan atau mengontrol segala sesuatu. Yang pertama adalah ketika dia mendengar bahwa Isabel akan membunuhnya. Elia lari, Bapak Ibu. Sebagai manusia kita itu punya 2 respon ya ketika kita menghadapi tekanan. Ada orang yang memilih untuk fight, memilih untuk bertahan di dalam tekanan sekalipun tidak mudah, tapi saya mau bertahan, saya mau menghadapi permasalahan persoalan itu. Tapi ada orang yang kedua yang memilih untuk flight, lari, kabur, pergi dari masalah, tidak mau menghadapi apa yang ada di depannya. Dan Elia memilih untuk pergi, lari dari kenyataan yang harus dia hadapi. Apa salah Bapak Ibu? Salah. Karena Elia sedang mengendalikan dirinya. Dia memilih atau mengambil langkah yang dia mau sendiri untuk lari, meninggalkan pelayanannya. Dia berpikir bahwa itu cara dia untuk melindungi dirinya. Padahal sebenarnya itu bentuk bahwa dia sedang mengontrol, mengendalikan keadaan. Yang kedua, Elia kecewa dengan realita yang dia hadapi. Ternyata Bapak Ibu pertunjukan spektakuler di Gunung Karmel itu tidak membuat orang-orang Israel bertobat. Dia kira dengan semua hal yang sudah Allah kerjakan itu bisa membuat bangsa Israel kembali kepada Allah. Tetapi nyatanya enggak. Realita berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan kemudian dia menjadi putus asa. Dia meminta Allah untuk ambil aja nyawanya. Ini menunjukkan bahwa Elia merasa sudah enggak ada cara lain loh Tuhan untuk membuat bangsa Israel itu kembali kepadamu. Bahkan dengan cara yang spektakuler itu pun tidak bisa membuat mereka tunduk dan percaya kepada Tuhan. Elia mulai melihat segala sesuatu dari kacamatanya, dari sudut pandangnya yang sangat terbatas Bapak Ibu. Dia berpikir, ya kalau itu enggak terjadi berarti memang enggak bisa. Elia membatasi cara Allah bekerja. Kayaknya apa yang Allah kerjakan itu tidak works ya, enggak berhasil. Namun Bapak Ibu di tengah pergumulan Elia yang seperti ini ya, ketika dia merasa sudah tidak ada harapan, Allah hadir melalui malaikatnya yang membangunkan Elia ketika dia tertidur. Di titik Elia merasa dia enggak sanggup lagi, di saat itulah Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saking lelahnya Bapak Ibu melakukan perjalanan yang panjang, Elia ketiduran. Dan Allah membangunkan Elia melalui malaikatnya dan menyuruh Elia untuk makan. Ya, makan roti bakar dan minum air yang ada di dalam kendi. Kemudian setelah dia makan, dia kembali
berbaring lagi, untuk mengisi lagi energinya. Malaikat itu datang lagi kedua kali, membangunkan dia, suruh dia makan. Tapi kali ini dengan alasan, karena sebentar lagi perjalananmu jauh, kamu butuh kekuatan, kamu butuh energi untuk sampai di sana. Menarik ya Bapak Ibu, ketika Elia berusaha untuk memegang kendali, ketika Elia berusaha untuk memegang sendiri ambisinya, menggenggam ambisi-ambisi pribadinya, dan mengontrol segala sesuatu, justru Allah hadir untuk melepaskan, memberikan kelegaan kepada Elia dengan memenuhi kebutuhan Elia, dan yang kedua adalah dengan bertanya kepada Elia. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan Allah karena Allah nggak tahu Bapak Ibu. Bukan karena Allah nggak tahu. Ngapain sih kamu di sini Elia? Iseng gitu bukan. Atau ekstrim yang satunya, bukan Allah sarkas. Kamu ngapain di sini Elia? Nadanya nggak begitu Bapak Ibu. Tapi dengan nada yang lembut yang menunjukkan bahwa Allah memberi ruang bagi Elia untuk mengungkapkan isi hatinya. Saya membayangkan ya Allah berlaku seperti ini tuh seperti konselor yang lagi nanya sama kliennya. Kenapa kamu? Ngapain kamu? Supaya klien ini bisa bercerita ya dengan leluasa terbuka menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan di dalam pertanyaan itu Elia menjawab, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Bapak Ibu, ini ungkapan Elia yang jujur. Ketika dia lelah, putus asa, ini bagaimana Elia mengungkapkan perasaannya. Apakah perasaan Elia valid Bapak Ibu? Valid. Dia benar-benar lelah. Dia benar-benar putus asa, desperate dengan apa yang terjadi. Tetapi di dalam keterbatasan Elia sekali lagi, gak semua apa yang Elia sampaikan ini sesuai dengan kenyataannya. Kita akan lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Apakah benar Elia adalah nabi yang giat bekerja? Ya. Tadi saya bilang, nabi yang giat, dia gigih ya, sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu. Meskipun mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, tapi Elia tetap setia mengerjakan panggilannya. Tapi di titik itu Bapak Ibu, Elia menjadi nabi yang takut, yang lari dari pelayanannya. Elia enggak sungguh-sungguh giat bekerja bagi Tuhan. Yang kedua, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Di pasal 18, Bapak Ibu bisa melihat itu beneran, ini real. Jadi apa yang Elia sampaikan di bagian ini benar. Orang Israel itu berubah setia kepada Tuhan. Mereka enggak mau menolak untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Mereka merobohkan mezbah-mezbah Tuhan sehingga harus Elia lagi yang merapikan ya, yang membangunnya kembali. Dan mereka membunuh nabi-nabi dengan pedang. Isabel membunuh nabi-nabi Allah dengan pedang di pasal 18. Dan yang terakhir, hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Bapak Ibu, bagian ini kurang tepat. Ya, Elia lupa bahwa di pasal 18 ada satu orang, ya, seorang pegawai raja yang bernama Obadja. Dia ketika tahu bahwa Isabel akan membunuh nabi-nabi Allah, Obadja ini menyembunyikan nabi-nabi Allah itu, 100 nabi Allah itu disembunyikan sama Obadja. Obadja melayani nabi-nabi Allah itu. Jadi apakah Elia itu sekarang sendirian Bapak Ibu, tidak ada nabi lain yang setia kepada Tuhan? Tidak, masih ada yang lain. Tapi Elia lupa. Elia tahu Bapak Ibu siapa Obadja dan apa yang dilakukan Obadja. Tapi di titik itu Elia lupa. Elia tidak mengingat hal itu. Dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Siapa yang mau mencabut nyawa Elia Bapak Ibu? Mereka, Isabel. Tapi Elia di sini sepertinya sedang hiperbola ya. Mereka Tuhan mau mencabut nyawaku. Padahal yang dia tahu yang mau mencabut adalah Isabel. Satu orang, ratu. Di dalam ketakutannya Bapak Ibu, Elia tenggelam di dalam rasa mengasihani diri sendiri.
Dia merasa bahwa hanya dia yang tinggal sendirian. Cuman aku loh Tuhan. Gak ada orang yang seperti aku loh di sini. Aku sudah giat bekerja loh bagi Tuhan. Udahlah Tuhan, cukuplah Tuhan, ambil aja nyawaku Tuhan. Bapak Ibu, perasaan mengasihani diri sendiri ini memang cenderung kita lakukan ketika kita ada di dalam tekanan dan persoalan. Kita cenderung merasa seolah-olah tidak ada yang mengerti saya, seolah-olah sayalah yang paling menderita di sini. Gak ada yang paling menderita selain aku. Aku ini pantas Tuhan untuk dikasihani. Dan Elia terjebak di dalam perasaan ini Bapak Ibu. Mengasihani dirinya sendiri. Merasa bahwa dirinya itu penting. Aku. Namun di dalam hal-hal itu Bapak Ibu, Allah meminta Elia untuk keluar, berdiri di atas gunung Horeb. Atau kita kenal ini dengan gunung Sinai. Bapak Ibu ingat ya, di gunung Sinai ini ada peristiwa luar biasa yang terjadi, teofani. Ya, Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Musa. Dan di sini Allah menampakkan dirinya juga kepada Elia. Bukan lewat gempa yang menggoncangkan, bukan lewat angin ribut yang kencang yang bahkan bisa membelah gunung dan batu, bukit, dan bukan pula lewat api yang menghanguskan, tetapi lewat embusan yang lembut yang bertanya kembali kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tetapi di dalam keterbatasan Elia yang masih membawa beban itu Bapak Ibu, yang masih memikul tanggung jawab, yang masih fokus dengan dirinya, dia menjawab pertanyaan itu yang kedua kali dengan jawaban yang sama. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan tidak menyerah dengan Elia. Allah justru memberikan kepadanya arah yang baru. Di ayat 15-18, Allah memulihkan, restoring kehidupan Elia. Dia meminta Elia untuk pergi ke padang gurun Damsyik dan bertemu dengan Hazael untuk mengurapi sebagai raja, untuk mengurapi dia sebagai raja. Bertemu dengan Yehu untuk mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Dan bertemu dengan Elisa, nabi yang akan menggantikan dia nantinya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, selain Allah mempersiapkan kepada Elia itu raja dan nabi bagi umatnya, Allah juga meninggalkan 7.000 orang di Israel yang hidupnya masih setia kepada Tuhan. Di titik ini Allah bukan saja memulihkan keadaan yang sepertinya mustahil, yang kayaknya gak ada harapan, tapi di sini Allah juga memulihkan cara pandang Elia kepada Allah. Ketika dia melihat semuanya sia-sia Tuhan, aku sendirian, aku ini generasi yang terakhir, semua mau membunuh aku. Tuhan mau menunjukkan bahwa Elia, ini bukan tentang kamu, tapi tentang aku yang berdaulat penuh atas umatku, atas umat pilihanku. Allah menyisakan 7.000 orang. Ini teguran besar Bapak Ibu buat Elia. Kamu bilang kamu sendirian? Enggak. Ada 7.000 orang yang hidupnya masih setia, yang aku sisakan untuk menjadi umat pilihanku. Bapak Ibu, ini adalah satu kontras yang kita lihat. Ketika Elia berusaha holding, memegang, menggenggam ambisinya dengan erat, panggilan yang awalnya mulia berubah menjadi beban yang dia pikul sendirian. Ketika Elia berusaha controlling, mengendalikan segala sesuatu, keadaannya, hidupnya, nasib bangsa Israel, Allah justru merilis, melepaskan beban Elia, menyediakan makan buat dia, memberi dia istirahat, bahkan meminta Elia untuk mengungkapkan perasaannya di hadapan Tuhan secara jujur. Dan Allah juga merestore, memulihkan kehidupan Elia. Kehidupan bangsa Israel yang Elia anggap tidak ada gunanya. Kalau kita berpikir ini hanya menjadi kisah Elia Bapak Ibu, enggak. Sebenarnya ini dekat dengan kehidupan kita.
Tidak jarang kita juga punya posisi yang sama dengan Elia. Ya, ada hal-hal yang kita hold dengan erat. Ambisi kita mungkin, keinginan kita, hal-hal yang kayaknya Tuhan tuh gak boleh ambil. Ada tujuan yang awalnya baik, tapi lama-lama kita kejar dengan kekuatan kita sendiri. Kalau itu gak sesuai dengan apa yang kita mau, kita mulai kecewa, putus asa, lari meninggalkan Tuhan. Mungkin yang kita genggam itu pekerjaan, usaha kita, kekuasaan yang kita miliki, jabatan kita, keluarga kita, pelayanan kita di tempat ini, keberhargaan diri kita, rencana-rencana kita ke depan. Kita menganggap bahwa semua itu bergantung pada saya. Kalau bukan saya yang kerjakan, gak mungkin itu akan beres. Kalau saya tidak campur tangan, gak mungkin itu berjalan dengan baik. Atau kita merasa, ya sih Tuhan memang berdaulat, Tuhan pegang kendali. Tapi bolehlah aku cek-cek sedikit, siapa tahu ada yang gak beres. Bolehlah aku pastikan semuanya tetap berjalan dengan baik. Kita mengaku percaya sama Tuhan, tapi masih ada hal-hal yang kita gak mau lepaskan karena kita takut. Saya khawatir, saya cemas. Tentu Bapak Ibu belajar melepaskan kendali itu bukan sesuatu yang mudah. Kita punya rasa takut, ya takut kalau kita lepasin nanti hancur, takut kalau kita lepasin nanti berantakan. Atau kita berpikir, kalau saya melepaskan itu, saya tampak lemah, saya tampak tidak bisa apa-apa. Takut saya ngerasa gak mampu. Padahal itu kenyataannya. Memang itu fakta yang tidak bisa kita elakkan. Yang mungkin kita sulit untuk menerimanya Bapak Ibu. Kita lemah, kita terbatas, dan kita tidak akan pernah mampu melakukan seorang diri. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa justru kekuatan yang sejati itu kita dapat ketika kita belajar untuk melepaskannya. Mungkin dunia bilang, kamu punya kekuatan kalau kamu punya kendali atas segala sesuatu. Kamu kuat kalau kamu tidak bergantung kepada siapa-siapa. Itu kata dunia. Tapi kata firman Tuhan, kamu kuat justru ketika kamu belajar melepaskan hal-hal yang mungkin selama ini kamu pegang dengan erat. Melepaskan apa yang selama ini kita genggam erat dan surrender, menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, teladan surrender atau penyerahan diri yang sejati di dalam hidup kita adalah Kristus. Ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu, saya disadarkan bahwa Kristus itu rela menjadi sama dengan kita. Dia Allah yang berdaulat, yang punya kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia rela membatasi dirinya Bapak Ibu. Menjadi sama dengan kita. Manusia yang rapuh, yang lemah, yang sangat bergantung kepada kehendak Bapa. Seperti yang Paulus tuliskan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, Kristus rela melepaskan. Dia melihat bahwa gak ada gunanya aku mempertahankan kesetaraanku dengan Allah. Itu dengan sengaja Bapak Ibu. Kalau kita pikir Tuhan itu kan privilege, itu kan sesuatu yang hebat, yang justru Tuhan harusnya nyatakan dong di dalam dunia. Tapi kenapa Tuhan malah memilih mengosongkan diri, melepaskan sesuatu yang harusnya Tuhan pertahankan.
Ketika saya membaca ini Bapak Ibu, saya tertegun ya. Saya mikir, Tuhan, kenapa? Kok bisa? Kok bisa Tuhan memilih untuk menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang tidak harus dipertahankan? Sedangkan saya merasa, aku di sini sedang berusaha mempertahankan banyak hal Tuhan. Tapi Tuhan memilih untuk melepaskan Bapak Ibu. Rilis dan menyerahkannya kepada Bapa. Menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapa. Dan itu bisa kita lihat di atas kayu salib, di Taman Getsemani. Ini kontras ketika Elia meminta, cabut aja nyawaku Tuhan, aku udah gak mampu, aku gak bisa. Elia memilih untuk pergi dari pelayanannya karena putus asa. Yesus justru menyerahkan dirinya untuk menjadi ganti tebusan dosa kita. Teladan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu mendorong kita untuk memilih hal yang sama. Untuk rela melepaskan apa yang selama ini kita genggam dengan erat. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena karya Kristus di atas kayu salib itu sudah memenangkan kita Bapak Ibu. Sudah memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita kuat, kalau kita mampu, itu bukan karena kita yang kuat, melainkan karena Kristus yang ada di dalam kita. Yet not I, but through Christ. Melalui Dia yang ada di dalam saya. Maka Bapak Ibu sebagai respons kita melihat hal ini, ada 3 langkah konkret yang kita bisa lakukan dan kita bisa renungkan di sepanjang minggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui dengan jujur apa hal-hal yang selama ini kita genggam. Kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk mengecek, melihat, merefleksikan apa yang selama ini saya genggam dengan erat, yang membuat saya berusaha mengendalikan segala sesuatu. Mari kita datang kepada Tuhan, memberi ruang bagi Tuhan untuk memulihkan kita yang mulai lelah, kita yang mulai putus asa dengan keadaan, seperti Elia yang dipulihkan energinya lagi sama Tuhan. Kita juga mau datang kepadanya untuk mendapatkan pemulihan. Dan yang ketiga, mari kita belajar melepaskan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tentu ini tidak mudah. Belajar untuk surrender ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan itu bukan sekali jadi Bapak Ibu. Tetapi keputusan yang kita buat setiap hari, setiap waktu. Kita mulai sadar, ada sesuatu nih yang aku pertahankan. Aku belajar Tuhan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena aku tahu kekuatan itu, kekuatan yang sejati itu aku dapat justru ketika saya belajar menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.